Perang Uhud adalah pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi atau 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Perang ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Pada Perang Uhud, tentara kaum muslimin berjumlah 700 orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tentara kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang, dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay, dari golongan munafik melakukan pengkhianatan kepada pasukan muslim. Ia membelot dari pasukan muslim dengan membawa 300 pasukan, sehingga pasukan gabungan yang semula berjumlah 1.000 prajurit berkurang menjadi 700 prajurit. Pertempuran Uhud terjadi tidak jauh dari Bukit Uhud, yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan kaum muslimin di kaki Bukit Uhud bagian barat, dalam formasi yang kompak, dengan panjang front kurang lebih 1.000 yard. Sayap kanan pasukan muslim menempati kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri di kaki Bukit Ainain. Diperkirakan, sayap kanan muslim lepas dari bahaya, karena terlindungi oleh Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri muslim dalam bahaya, jika musuh dapat memutari Bukit Ainain dan menyerang dari belakang. Rasulullah sendiri berada di sayap kiri. Untuk mengantisipasi hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah yang sangat tegas dan jelas, yaitu, gunakan panahmu terhadap pasukan berkuda musuh, jauhkan pasukan berkuda dari belakang kita, selama kalian tetap di tempat, bagian belakang pasukan muslimin lepas dari bahaya. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Di front belakang pasukan Islam, terdapat 14 wanita yang bekerja memberi makanan dan minuman, membawa yang terluka keluar dari pertempuran, dan mengobati luka tersebut. Di antara mereka terdapat Fatimah, putri Rasulullah, Aisyah, istri Rasulullah, Safiyah, saudara Hamzah, dan Ummu Sulaim, ibu dari Anas. Tentara Quraisy berkemah 1 mil di selatan Bukit Uhud. Abu Sufyan mengelompokkan pasukan ini menjadi infanteri di bagian tengah dan 2 sayap pasukan berkuda di sisi kanan dan kiri. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, masing-masing berkemampuan 100 orang pasukan berkuda. Sedangkan Amr bin As ditunjuk sebagai panglima perang untuk kedua sayap pasukan berkuda. Abu Sufyan juga menempatkan 100 pemanah di barisan depan, dan bendera Quraisy dibawa oleh Talha bin Abu Talha. Selain itu, Abu Sufyan memutuskan untuk mengikut sertakan para wanita, di antaranya Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk mencegah mereka agar tidak melarikan diri. Posisi pasukan kaum muslimin mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan muslim, yaitu keberanian dan keahlian bertempur. Abu Sufyan tentu lebih memilih pertempuran terbuka, di mana dia dapat bermanuver ke bagian samping dan belakang tentara Islam, dan mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengepung pasukan tersebut. Tetapi Rasulullah menetralisir hal ini, dan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang terbatas, di mana infanteri dan kavalerinya tak dapat leluasa menyerang. Perang Uhud berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Awalnya, kaum muslimin mampu membuat kaum kafir Quraisy tersudut dan mundur. Tentara kafir Quraisy berlarian dan meninggalkan banyak harta serta senjata.
tetapi hal inilah yang kemudian menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin. Sebagian besar pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka, karena mengira perang telah berakhir. Mereka turut mengejar pasukan Quraisy, dan berharap mendapat harta rampasan, seakan mereka melupakan perintah Rasulullah. Mengetahui hal itu, Panglima pasukan berkuda Quraisy, Khalid al-Walid, melihat kesempatan dalam kelemahan tentara Islam itu. Ia menyusun strategi dan berbalik menyerang pasukan pemanah Islam, serta merebut harta yang ditinggalkan. Selain itu tentara Quraisy juga menyerang pasukan Islam dari arah belakang. Akibatnya, pasukan kaum muslim terpukul mundur. Serangan balik tersebut membuat posisi Rasulullah dalam bahaya besar. Di awal suasana kacau itu, Rasulullah bersama satu regu yang terdiri dari 9 orang sahabat, 7 orang berasal dari kalangan Ansor, dan 2 orang dari kalangan Muhajirin. Mereka terkepung dari atas oleh pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid. Satu demi satu, sahabat yang melindungi Rasulullah syahid, dan hanya tersisa 3 orang, di mana seorang terluka parah sehingga tidak berdaya, dan hanya 2 orang yang bertahan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Ketika itu pasukan kaum muslim lain yang tersisa, terhalang mendampingi Rasulullah, karena masih berusaha menahan gempuran kaum Quraisy yang berbalik menyerang. Sa'ad dan Talhah berusaha keras melindungi Rasulullah. Mereka berdua memang dikenal sangat mahir memanah dan menggunakan pedang. Ketika itu, hampir 70 luka tusukan mengenai Talhah, bahkan jemarinya terputus. Akibat serangan itu, Rasulullah terluka. Gigi beliau patah, bibir dan dahi beliau pun terluka. Bahkan lemparan lembing dari Abu Qama'ah menembus helm Nabi, sehingga 2 besi dari helm tersebut tertancap di pipi beliau. Namun berkat pertolongan Allah, melalui Sa'ad dan Talhah, Rasulullah terselamatkan dan regu musuh dapat ditumbangkan. Mendengar seruan Rasulullah, pasukan kaum muslimin yang tercerai-berai berusaha kembali mendekati Rasulullah. Pasukan kaum muslimin yang semula bersedih dan kehilangan semangat, karena mendengar Rasulullah syahid, kembali bersemangat, karena sebelumnya kaum kafir Quraisy menyebarkan berita wafatnya Nabi. Mereka mengira Abu Qama'ah berhasil membunuh Rasulullah. Melihat situasi tersebut, Abu Sufyan seperti kehilangan nyali. Ia takut jikalau semangat umat Islam kembali lagi, dan kembali menyerang pasukannya. Abu Sufyan pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur kembali ke kota Mekah. Kaum muslimin pun tidak melanjutkan pertempuran, dan kembali ke kota Madinah. Dalam perang Uhud, jumlah kaum muslimin yang gugur mencapai 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair, Salamah bin Sabit bin Wahsy, Amru bin Sabit bin Wahsy, Abdullah bin Jabir, dan lainnya. Pertempuran Uhud menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin, agar senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.